Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan Setia. Kita buka dalam Ulangan pasal 4 ayat 30 sampai 32. Ulangan pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Setia adalah kata yang mudah diucapkan. Setia adalah kata yang mudah untuk dikatakan. Tetapi untuk melakukannya, seringkali anak-anak Tuhan gagal untuk melakukannya. Mungkin setia terhadap pekerjaan, setia dalam pasangan, setia di tengah-tengah keluarga, setia kepada Tuhan. Kita mungkin dengan gampangnya kita berkata, oh ya saya bisa setia, oh saya setia, saya seperti ini, saya begini. Mungkin kita juga pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau setia melayani Tuhan, aku setia ikut Tuhan, saya setia mengiring Tuhan. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan gagal melakukannya. Karena berbagai hal, karena banyak masalah yang mungkin terjadi, masalah di tengah-tengah keluarga, masalah di tengah-tengah lingkungan, masalah di tengah-tengah pekerjaan, masalah di tengah-tengah pelayanan. Seringkali hal-hal itu membuat kita gagal melakukannya untuk setia kepada Tuhan, untuk setia terhadap pasangan, untuk setia di tengah-tengah pekerjaan. Tapi di sini kita belajar, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Di sana sampaikan Musa, dia menyampaikan bagaimana Allah Tuhan setia, bagaimana Allah setia terhadap umatnya, bagaimana Allah setia dalam setiap kehidupan, setiap keadaan Tuhan itu setia. Tetapi manusia yang sering kali gagal melakukannya, tidak setia kepada Tuhan. Karena berbagai banyak hal yang mungkin kita alami, kita berkata, udahlah, kita tidak lagi setia mengiring Tuhan, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Tapi kita di sini belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Bukti kesetiaan Tuhan yaitu Dia mengasihi dan menerima kembali. Bukti dari kesetiaan Tuhan adalah Tuhan setia mengasihi kita. Tuhan setia menyayangi setiap umat-umatnya. Di ayat yang ke-30 tadi sana dikatakan, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saya disampaikan, Musa menyampaikan bahwa ketika situasi yang terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan, kita datang kembali kepada Tuhan. Tuhan itu setia mengasihi setiap umatnya. Tuhan menerima kembali. Tuhan menerima kembali dengan sukacita. Tuhan menerima kembali umatnya yang sudah berulang kali melakukan salah, sudah berulang kali melakukan dosa. Tapi ketika kita datang kembali kepada Tuhan, seringkali ketika situasi kita baik-baik saja, ketika tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan urusan kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh, kita tidak lagi baca firman Tuhan, kita tidak lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi ketika kita punya masalah, ketika Tuhan izinkan persoalan itu datang kepada kita, barulah kita datang kembali dan menjerit kepada Tuhan. Barulah kita datang kembali kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan itu penuh dengan kasih. Bukti kesetiaan Tuhan adalah Dia mengasihi,
Dia mengampuni, mengasihi, dan menerima kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia menerima dan menolong setiap kehidupan kita. Dia mau menolong dan membantu setiap umat-umat Tuhan. Ketika kita datang dengan hati yang tulus, ketika kita datang dengan kerendahan hati dan meminta ampun kepada Tuhan, Dia mau menolong setiap umat-umat Tuhan. Untuk kita tetap menyadari kasih Tuhan, dan juga untuk kita tetap berpegang teguh kepada ketetapan firman Tuhan. Seringkali masalah itu baik untuk kita. Seringkali persoalan itu baik bagi kita. Karena apa? Dengan demikian kita tetap dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67. Mazmur 19 ayat 67 di sana katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan itu baik bagi kita. Di sana pemazmur mengatakan, tertindas itu baik bagiku, supaya apa? Aku belajar ketetapanmu. Supaya apa? Kita berpegang teguh akan janji-janji firman Tuhan. Tuhan itu setia. Dia setia mengasihi kita. Dia setia mengampuni. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang mengampuni, dan Dia Allah yang menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua, bukti kesetiaan Tuhan. Dia ada dalam setiap keadaan. Dia ada dalam setiap keadaan. Di ayat 31 bagian A di sana katakan, sebab Tuhan Allahmu adalah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan engkau atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saya dikatakan Tuhan itu adalah setia dalam setiap keadaan. Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah melupakan, Dia tidak pernah mengabaikan atau memusnahkan. Kata firman Tuhan, sekalipun umat Tuhan itu sudah berulang kali melakukan dosa, sekalipun kita sudah berulang kali menyakiti hati Tuhan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan itu penuh dengan kebaikannya. Dan Tuhan ada dalam setiap keadaan hidup kita. Dia ada dalam setiap situasi hidup kita. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, 2 Tesalonika 3 ayat 3 di sana dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bagian A di sana dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Setia dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, dalam setiap keberadaan kita. Dia selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Dia selalu mendampingi kita dan melindungi setiap kehidupan kita. Dia setia memberikan kita kekuatan. Dia setia memberikan kita sukacita. Yang ketiga, Tuhan Allah itu setia. Dia setia menepati janji yang sudah diucapkan. Di ayat 31 bagian B tadi saya katakan, Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkan. Apa yang disampaikan akan dilakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan. Apa yang Dia ucapkan itu pasti akan terjadi. Dalam perjalanan Tuhan menyertai, bahkan Tuhan sendiri yang berperang bagi umatnya. Apa yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel itu ditepati. Tanah Kanaan menjadi milik mereka. Tapi dalam perjalanan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan firman Tuhan menjelaskan Dia berperang menggantikan umatnya. Dia berperang menggantikan umatnya untuk mendapatkan kemenangan. Di dalam Mazmur 89 ayat 35 di sana dikatakan, Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan ku ubah.
Firman Tuhan menjelaskan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibir Tuhan, apa yang dia firmankan, apa yang dia sampaikan, tidak akan diubah, tetapi akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tujuannya adalah bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya yang berkuasa. Tujuannya adalah supaya orang banyak tahu, supaya umat Tuhan tahu bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya yang berkuasa. Di ayat 35 sampai dengan 39 saya bacakan. Ayat 35 sampai dengan 39 firman Tuhan. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya, untuk mengajari engkau di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api, karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memulihkan keturunan mereka. Maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah yang di langit dan di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain. Untuk mengetahui bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat, Tuhan itu yang luar biasa dan tidak ada seperti Dia. Yang harus dilakukan adalah Tuhan Allah adalah satu-satunya Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan adalah memegang ketetapan dan perintah Tuhan. Memegang ketetapan dan perintah Tuhan. Ya, yang ke-40 saya katakan, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Tuhan hanya meminta kita, Tuhan hanya meminta umatnya untuk memegang ketetapan dan perintahnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu setia. Dia setia dengan kasih-Nya kepada kita. Dia setia mendampingi, Dia ada dalam setiap keadaan, dan Dia setia dengan janji-Nya. Dan Tuhan juga menginginkan dalam setiap kehidupan kita, mari tetap setia kepada Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaan-Nya kepada kita. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaan-Nya dalam setiap perjalanan hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga belajar dan selalu setia kepada Tuhan. Untuk melihat, sehingga kita bisa melihat Tuhan itu Allah yang dahsyat, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita sembah. Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Ingat, Tuhan itu setia. Dia menunjukkan kasih setia-Nya bagi setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, tidak ada Allah yang seperti Engkau di atas langit ini. Hanya Engkau satu-satunya yang berkuasa, yang penuh ajaib, yang penuh dengan kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Keluarga GPDS Sada Magelang akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsara keluarga GPDS Sada Magelang, telah memperhatikan kesesakan jiwa keluarga GPDS Sada Magelang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.